Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi bank syariah terkait review jurnal. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ratna Lestari dengan NIM 402190260, kelas perbankan syariah I semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi performa automatic teller mesin ATM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang, yang ditulis oleh Dedi Mainata dan diupload atau dipublikasi pada Jurnal Al-Kalam, Jurnal Ilmiah dan Kemasyarakatan, yakni volume 13 nomor 2 tahun 2019, yang akan direview oleh Ratna Lestari pada tanggal 12 Oktober 2021. Nah, pada penelitian ini tujuan penelitiannya adalah satu, untuk mengetahui bagaimana performa ATM Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang. Yang kedua adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi performa otomatis mesin ATM. Nah, pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini, yakni jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti sebagai instrumen kunci menggunakan teknik pengumpulan data secara berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis data yang bersifat induktif. Nah, yang kedua, peneliti menetapkan populasi atau sampel penelitian menggunakan teknik sampling bersifat purposing sampling atau berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan arah penelitian. Penelitian dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Tenggarong Seberang yang beralamatkan di Jalan Mula Warman RT 11 Desa Bangurejo Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, teknik analisis data penelitian ini bersifat induktif yang fokus membahas tentang performa ATM pada bank syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi performa ATM pada bank syariah, khususnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang. Yang keempat, sumber data yang digunakan berupa hasil wawancara terstruktur dengan pihak bank dan laporan tahunan Bank Syariah Mandiri Tenggarong Seberang selama kurun waktu 3 tahun terakhir, dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya adalah hasil penelitian dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini tentunya hasil penelitian ini berkaitan tentang automatic teller mesin atau ATM. Yang pertama adalah membahas tentang perkembangan perbankan syariah penggunaan ATM. Nah, kita ketahui bahwa perbankan syariah ini terus berkembang, di mana perkembangan ini diikuti oleh persaingan yang semakin ketat di sasaran segmentasi pasar, sehingga memerlukan suatu strategi baru untuk menjaga pertumbuhan labanya atau biasa kita sebut dengan fee-based income. Nah, kegiatan fee-based income perbankan ini merupakan pendapatan profit atau bunga atau fee atau komisi yang diperoleh bank dari kegiatannya. Salah satu dari fee-based income ini adalah automatic teller mesin ATM, di mana ATM ini akan mempengaruhi dari segi pendapatan atau fee-based income-nya. Nah, semakin baik tingkat penggunaan layanan transaksi ATM, maka akan semakin baik pula fee-based income yang berasal dari ATM dan akan berdampak positif terhadap laba bank syariah. Strategi penempatan ATM memiliki pengaruh besar terhadap intensitas penggunaan layanan ATM ini. Yang kedua adalah kinerja Bank Mandiri Syariah secara umum dan BSM di cabang Tenggarong Seberang. Secara umum, kinerja Bank Syariah ini menunjukkan kinerja yang baik, di mana pada dilihat tahun 2018 ada pertumbuhan aset yang baik dari Bank Mandiri Syariah, di mana berada di posisi pertumbuhan aset nomor 15 besar Bank Nasional dari sisi pertumbuhan aset, atau sebesar 11,86% dengan 747 jaringan kantor dan 1040 jaringan ATM. Selain itu, Bank Syariah Mandiri secara umum ini berhasil mengelola modal bank dan memiliki kecukupan modal yang mampu melindungi dari resiko solvabilitas dengan nilai ekuitas yang cukup. Nah, Bank Syariah Mandiri ini adalah anak perusahaan, salah satu-satunya anak perusahaan bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang masuk ke dalam buku 3, yang berarti BSM ini merupakan salah satu bank syariah yang mampu masuk dalam kategori buku 3. Baik kinerja Bank Mandiri Syariah ini ditunjukkan dengan adanya berbagai penghargaan, salah satunya adalah Service Excellence Award kategori Best ATM, di mana penghargaan Best ATM ini diraih oleh Bank Syariah Mandiri
yang berkaitan dengan layanan dan fasilitas terbaik yang disediakan bank terkait dengan kinerja jaringan ATM di beberapa wilayah operasional. Salah satu dari cabang BSM yang mendapat penghargaan atau Best ATM Service adalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang yang meraih penghargaan Fee Based Income ATM terbaik BSM nasional selama 4 tahun berturut-turut. Nah, selain itu, tercatat pula bahwa kinerja dari Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang ini tidak jauh berbeda dari Bank Syariah Mandiri secara nasional, di mana kinerja keuangan ini cukup baik juga dari segi aset, laba, dan rasio yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, serta menjadi salah satu penunjang terbesar dari kinerja keuangan bank syariah di Kalimantan Timur. Yang ketiga adalah terkait dengan performa ATM Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang. Masih dalam hasil penelitian, masih terkait dengan performa ATM Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang. Di mana dari hasil penelitian ini diketahui bahwa performa ATM BSM Cabang Tenggarong Seberang ini sangat baik. Ditunjukkan dengan sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, layanan ATM mendapat penghargaan sebagai ATM terbaik tingkat BSM nasional. Nah, ATM BSM Cabang Tenggarong Seberang ini berjenis tarik tunai dengan berbagai fitur seperti layanan ATM pada umumnya. 2 dari 3 ATM yang berada di cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang ini selalu memenangkan konten pada kelas yang bergengsi, di mana masing-masing ATM ini secara bergiliran ini meraih penghargaan sebagai Best ATM Fee di dalam Fee Based Income. Nah, Fee Based Income ATM terbaik senasional yang diraih selama 4 tahun berturut-turut ini juga ditunjukkan dengan bahwa dari masing-masing ATM dari Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang ini bisa mendatangkan fee sebesar 60 juta per bulan dengan rata-rata 45 juta per bulan. Dari hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa sumber pendapatan terbesar Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong Seberang berasal dari e-channel atau electronic channel, yaitu berupa ATM, mobile banking, internet banking, dan notifikasi via SMS. Pendapatan Fee Based Income ATM BSM Cabang Tenggarong Seberang paling besar dari transaksi tarik tunai via ATM bersama, yaitu berkisar dari total fee based income-nya ini sendiri sebesar 60%. Nah, besarnya keuntungan dari ATM BSM Tenggarong ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti potensi wilayah dekat dengan area industri pertambangan, monitoring ketersediaan uang, maintenance mesin, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan yang terjaga dengan baik, sehingga layanan ATM BSM Cabang Tenggarong Seberang ini banyak diminati masyarakat untuk melakukan transaksi terkait dengan kebutuhan mereka dalam hal keuangan. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performa ATM BSM. Dari hasil penelitian ini saya mendapati secara umum faktor yang mempengaruhi performa ATM BSM ini adalah potensi fee based income atau biasa disebut dengan FBI, layanan prima, dan strategi pemasaran. Nah, yang pertama ini dilihat dari potensi FBI-nya. BSM Cabang Tenggarong Seberang ini memperoleh FBI yang didominasi oleh pendapatan fee ATM dari totalnya itu sekitar 60% dari secara keseluruhan di Kabupaten Tenggarong Seberang. Untuk meningkatkan potensi fee based income ini, Bank Syariah Mandiri Tenggarong ini menetapkan strategi berupa penambahan ATM di lokasi-lokasi potensial untuk menjaga dari adanya persaingan yang ada di BSM Tenggarong Seberang sendiri. Selain itu, BSM Tenggarong Seberang terus meningkatkan ketersediaan uang pada mesin dan memastikan ATM-nya harus selalu dalam kondisi prima dan uang atau permintaan uang ke bank lain ini selalu terpenuhi atau aktif konfirmasi kebutuhan ini selalu terpenuhi. Selanjutnya, kalau dilihat dari faktor yang mempengaruhi performa ATM BSM
Tenggarong Seberang yang lain adalah layanan prima ATM-nya. Untuk menjaga layanan prima ATM-nya, BSM Tenggarong ini menerapkan atau terus menjaga konsistensi pemberian layanan terbaik sesuai dengan standar pelayanan perbankan yang ada. Standar layanan prima ATM yang dilakukan BSM cabang Tenggarong yaitu yang pertama adalah ATM yang dapat diakses selama 24 jam. Ya, terus juga ada monitoring rutin ATM oleh pegawai BSM Tenggarong Seberang maupun dari BSM kantor pusat. Terus juga ada juga melalui menjaga kondisi fisik, menjaga dan memastikan ketersediaan uang di dalam ATM, memastikan sistem offline jika terjadi error itu tidak lebih dari 60 menit. Jika terjadi kerusakan di mesin maupun jaringan, penanganannya cukup cepat, dan melakukan monitoring kenyamanan ruang ATM serta memastikan seluruh fungsinya berjalan dengan baik. Faktor lain yang mempengaruhi performa ATM BSM Tenggarong dapat dilihat dari segmentasi pasar, atau faktor yang mempengaruhi lainnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar BSM cabang Tenggarong Seberang sendiri adalah karyawan sekitar perusahaan pertambangan, perkebunan atau sekitar wilayah kantor. Untuk menjaga segmentasi pasar ini, maka BSM Tenggarong Seberang ini menjalankan strategi pemasaran berupa menetapkan lokasi yang strategis yang dekat dengan perusahaan, perkebunan, maksud saya pusat perniagaan, yang intensitas transaksi bisnisnya yang cukup tinggi dan potensi kerjasama bisnis di wilayah tersebut cukup tinggi. Selain itu juga memastikan ATM ini mudah diakses dan mudah dilihat dari kondisi ruangan ATM, atau nyamanlah untuk melakukan cross-selling dengan meletakkan brosur di ruang ATM yang berisi informasi berbagai produk dari BSM. Selain itu juga dibahas juga terkait dengan faktor dominan yang mempengaruhi performa dari ATM BSM di cabang Tenggarong Seberang. Nah, dari 3 faktor yang mempengaruhi performa ATM, ini faktor yang paling dominan adalah layanan prima, di mana dari hasil pengamatan ini diketahui bahwa berdasarkan karakteristik masyarakat di wilayah Tenggarong Seberang sendiri, mereka tidak mempersalahkan masalah kebersihan dan kecepatan layanan, tetapi lebih mengutamakan tentang ketersediaan uang di dalam ATM-nya, sehingga tinggi rendahnya penggunaan masyarakat sekitar terhadap ATM BSM di cabang Tenggarong Seberang ini dipengaruhi oleh ketersediaan uang di dalam ATM-nya. Sehingga dalam pelaksanaan atau menjaga performa dari ATM BSM cabang Tenggarong ini, pihak dari perbankannya sendiri selalu memastikan dan terus meningkatkan kapasitas dari dana yang dapat ditampung di dalam mesin ATM. Selanjutnya adalah kelemahan dan kekuatan yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang kekuatan. Kekuatan atau kelebihan dalam jurnal ini adalah pada penelitian ini peneliti menjelaskan secara detail faktor-faktor yang mempengaruhi performa ATM, baik dalam kajian teorinya maupun dari penjabaran atau analisis di dalam objek penelitiannya. Atau dalam hal ini, peneliti ini menjelaskan secara mendetail mengenai faktor-faktornya faktor-faktor yang mempengaruhi dari performa ATM di Bank Syariah Mandiri cabang Tenggarong Seberang. Yang kedua, peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan aktual, di mana dalam jurnal ini peneliti memasukkan seluruh data baik angka ataupun pandangan dari masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan dari ATM cabang Tenggarong ini, ATM BSM cabang Tenggarong Seberang ini. Nah, dan melibatkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang kompleks, tidak hanya dari data laporan keuangan, tetapi juga dari hasil wawancara, dokumentasi, dan pengalaman langsung dari peneliti. Sedangkan kelemahannya masih lemah dalam hal penyusunannya, di mana ada satu bagian, yakni pada sumber data berupa laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri yang seharusnya disebut sebagai data sekunder, tapi pada penelitian ini peneliti masih salah menyebutkannya sebagai data primer.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada jurnal ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, perkembangan perbankan syariah selalu diikuti oleh persaingan di segmentasi pasar yang serupa, sehingga memerlukan strategi baru untuk menjaga pertumbuhan laba, baik melalui peningkatan fee-based income. Salah satunya adalah dari penggunaan automatic teller mesin ATM atau layanan ATM, di mana layanan ATM ini yang paling penting atau yang harus diperhatikan adalah strategi penempatan ATM untuk menjaga performa dari ATM tersebut. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah tingkat performa ATM ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti potensial fee-based income, layanan prima, dan strategi pemasaran, di mana fee-based income ini berkaitan tentang banyaknya pendapatan fee yang didapat dari layanan ATM, dan pelayanan prima berkaitan dengan pemberian standar pelayanannya baik pada layanan ATM, dan strategi pemasaran ini berkaitan dengan strategi penempatan atau strategi pengelolaan dari mesin ATM untuk meningkatkan penggunaan transaksi nasabah. Yang ketiga adalah kinerja keuangan di Bank Syariah Tenggarong Seberang sangat dipengaruhi oleh sebagian besar oleh performa ATM-nya, karena fee pendapatan terbesar dari BSM cabang Tenggarong Seberang ini berasal dari penggunaan transaksi melalui ATM-nya. Nah, performa ATM BSM cabang Tenggarong ini dipengaruhi oleh strategi lokasi layanan yang strategis dan ketersediaan dana di dalam ATM dan layanan prima yang diberikan. Berdasarkan karakteristik masyarakat sekitarnya, besarnya minat penggunaan ATM dipengaruhi oleh layanan prima yang diberikan berupa kecukupan dana yang disediakan di dalam mesin ATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktek dari transfer melalui ATM mandiri. Yang pertama, saya pasti datang ke sentral ATM atau automatic. Kemudian saya memasukkan kartu debit saya ke dalam mesin ATM. Kemudian menunggu beberapa saat sebelum mesin ATM memproses kartu ATM yang saya masukkan. Kemudian saya diarahkan untuk memilih bahasa dan diarahkan untuk memasukkan PIN ATM yang terdiri dari 6 digit. Kemudian enter. Karena saya menggunakan Bank Mandiri Syariah dan saya bertransaksi melalui Bank Mandiri biasa konvensional, maka saya diarahkan untuk masuk ke menu berikut, dan untuk transaksi saya memilih transaksi lain. Kemudian saya memilih transaksi ATM bersama karena saya akan mentransfer ke rekening nomor yang berbeda. Pada bagian ini, saya akan diarahkan untuk memasukkan kode setiap bank, di mana pada mesin ATM ini di pojok kanan bawah ada menu untuk melihat kode dari masing-masing bank. Karena saya akan bertransaksi melalui Bank BRI, maka kode yang saya pakai adalah 002. Saya kemudian memasukkan angka digit nomor rekening yang pertama dari kode bank yang diikuti dengan nomor rekening tujuan transaksi. Kemudian saya ketik benar. Pada referensi ini biasanya ini terkait dengan tujuan ataupun nomor transaksi, tapi biasanya untuk ini tidak diisi. Kemudian memasukkan jumlah nominal transaksi yang akan dilakukan. Jika sudah dirasa benar, maka klik benar. Kemudian saya akan diarahkan ke jenis tabungan yang saya punya, yakni jenis tabungan. Kemudian tunggu sesaat, maka akan ada informasi terkait dengan nomor rekening tujuan, pemilik, dan jumlah yang akan dikirim. Kemudian akan ditunggu terlebih dahulu untuk diproses.
Setelah transaksi selesai, biasanya ditandai dengan adanya struk yang keluar dari mesin ATM.